Indonesia semakin moderat, religius, toleran, dan menjangkau umat. Indonesia dalam 6 tahun terakhir semakin moderat, religius, dan toleran. Hal ini tercermin dari indeks kerukunan umat beragama yang terus naik dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2018, indeks KUB sebesar 70,90, pada tahun 2019 menjadi 73,83, tahun 2021 menjadi 72,39, tahun 2022 menjadi 73,09, tahun 2023 menjadi 76,02, dan tahun 2024 menjadi 76,47. Ada 3 dimensi yang disurvei, yaitu kerjasama, toleransi, dan kesetaraan. Pun demikian dengan indeks keberagaman atau religiosity index masyarakat, nilainya juga naik. Jika pada tahun 2023 indeksnya sebesar 69,25, pada tahun 2024 menjadi 70,91. Ada 4 dimensi yang disurvei, yaitu kesalehan individu, kesalehan sosial, persaudaraan keagamaan, dan persaudaraan kebangsaan. Sementara, kualitas layanan kepada masyarakat juga semakin meningkat. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan KUA misalnya, dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, skor indeks kepuasan masyarakat pelayanan KUA sebesar 95,95 dengan survei yang hanya dilakukan di wilayah Pulau Jawa. Tahun 2021 menjadi 78,90 tingkat nasional. Tahun 2022 menjadi 83,28 tingkat nasional. Tahun 2023 menjadi 83,26 tingkat nasional, dan tahun 2024 menjadi 84,32 tingkat nasional. Ada 9 dimensi yang disurvei, yaitu spesifikasi jenis layanan, kompetensi petugas layanan, perilaku petugas layanan, persyaratan layanan, waktu layanan, biaya layanan, sistem dan prosedur layanan, layanan aduan, serta sarana dan prasarana. Layanan kepada masyarakat juga diberikan dalam bentuk penerbitan Kitab Suci Ramah Disabilitas. Ada 4 jenis layanan, yaitu Mushaf Al-Quran Braille 30 juz, pedoman membaca dan menulis Al-Quran Braille, terjemahan Al-Quran Braille 30 juz, dan panduan membaca Al-Quran Braille yang diberi nama Iqrona. Sementara, layanan untuk penyandang disabilitas sensorik rungu wicara, Kementerian Agama menyediakan Al-Quran Isyarat 30 juz, panduan belajar membaca Al-Quran Isyarat, pedoman membaca Mushaf Al-Quran, kamus kosa isyarat keislaman, serta video tutorial membaca Al-Quran Isyarat, dan pembelajaran dasar-dasar agama Islam dalam bahasa isyarat. Kementerian Agama juga menyapa para disabilitas umat Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, terutama disabilitas netra dengan kitab suci Braille-nya. Peningkatan layanan juga terjadi pada penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan. Indeks kepuasan layanan penilaian buku pada tahun 2020 sebesar 74,5. Pada tahun 2021 menjadi 84,4. Tahun 2023 menjadi 88,2. Dan pada tahun 2023 menjadi 88,4. Sementara, layanan pelatihan dan pengembangan kompetensi juga terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dari 99.949 peserta di tahun 2022 menjadi 376.960 peserta pada tahun 2023.
dan menjadi 1.524.073 peserta pada tahun 2024. Peningkatan layanan ini tak lepas dari transformasi digital yang dilakukan melalui platform MOOC Pintar. Dalam 3 tahun terakhir, layanan melalui MOOC Pintar setidaknya telah mengefisienkan anggaran sebesar 10,393 triliun rupiah. Rinciannya adalah peserta pelatihan melalui MOOC Pintar sebanyak 1,8 juta jika dilaksanakan secara tatap muka setara dengan 61.137 kelas. Jika satu kelas membutuhkan anggaran 170 juta, maka ada efisiensi anggaran sebesar 10,393 triliun rupiah. Melalui pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, juga dilayani peserta dari luar Kementerian Agama, antara lain dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Sekretariat DPR, Kementerian PUPR, dan lainnya. Untuk mengawal Indonesia yang lebih moderat dan toleran, terus dilakukan penyemayan moderasi beragama kepada semua kalangan. Selama 4 tahun terakhir, tidak hanya menyasar tokoh di lingkungan Kementerian Agama, tapi juga lembaga lain seperti TNI dan Polri. Sebanyak 150 tokoh agama dilatih menjadi instruktur nasional. 192 tokoh menjadi master training, 670 tokoh menjadi trainer, dan 41.731 tokoh menjadi penggerak dan pelopor moderasi beragama. Capaian ini tak lepas dari awareness ASN Kementerian Agama terhadap 7 program prioritas Kementerian Agama yang dicanangkan Menteri Agama Yakut Cholil Qomas pada Desember 2020. Hasil survei kinerja dan kepuasan ASN Kementerian Agama menunjukkan sebanyak 98,3% ASN menilai program transformasi digital sangat sukses, terutama melalui 3 inovasi layanannya, yaitu Pusaka, MOOC Pintar, dan 1 Data Kemenag. Sementara pada program Religiosity Index, sebanyak 98,1% menyatakan ketersediaan data keagamaan yang komprehensif sangat penting. Dan sebanyak 97,2% menilai penting adanya peringatan toleransi, kerukunan, dan kedamaian di tahun kerukunan umat beragama. Dalam penguatan moderasi beragama, sebanyak 93,8% ASN telah berpartisipasi aktif dalam beragam program penguatan moderasi beragama. Sementara pada program-program kemandirian pesantren, sebanyak 89,5% menilai program ini tercapai. Dan pada program revitalisasi KUA, sebanyak 74,4% setuju pencatatan pernikahan semua agama dilakukan di KUA. Khusus program Cyber Islamic University, kinerjanya akan ditingkatkan. Capaian di bawah kepemimpinan Menteri Agama Yakut Cholil Qomas ini telah membangun kebanggaan di kalangan ASN di Kementerian Agama. Sebanyak 99,1% ASN di Kementerian Agama sangat bangga bekerja di Kementerian Agama.